Jaga sepeda, jaga hari. Bareng-bareng sore. NKRI. Merdeka. Oke. Tenang, nanti kita tumpang sari sama kedelai. Di atasnya jagung ketan, bawahnya kedelai. Gitu. Upaya memperkuat ketahanan pangan nasional terus digencarkan melalui kolaborasi lintas sektor. Salah satu langkah nyata diwujudkan melalui sinergi antara petani lokal, TNI Angkatan Laut, serta berbagai pihak terkait dalam program rencana penanaman kedelai seluas 200 hektar di Desa Sukamulya, Kecamatan Tukdana, Kabupaten Indramayu. Program ini diawali dengan kegiatan survei lapangan yang bertujuan untuk memastikan kesiapan lahan dan berbagai aspek pendukung lainnya. Tim gabungan yang terdiri dari kelompok tani, perwakilan TNI Angkatan Laut, konsultan, serta penyuluh pertanian turun langsung ke lokasi guna melakukan peninjauan menyeluruh. Fokus utama survei meliputi kondisi tanah, sistem irigasi, hingga akses infrastruktur yang menunjang kegiatan pertanian. Koordinator Kelompok Tani Sukamulya, Haji Mulyadi, menyampaikan bahwa survei ini merupakan bagian penting dari perencanaan yang terukur dan berkelanjutan. Menurutnya, langkah awal ini dilakukan agar program yang dijalankan benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan serta mampu memberikan hasil optimal bagi para petani. Kami ingin memastikan bahwa setiap tahapan dipersiapkan dengan matang. Tidak hanya dari sisi teknis, tetapi juga dari sisi koordinasi dengan masyarakat, ujarnya. Hal senada disampaikan oleh perwakilan TNI Angkatan Laut, Kolonel Edi Eka, yang menegaskan komitmen institusinya dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Keterlibatan TNI Angkatan Laut sejak tahap awal menunjukkan keseriusan dalam memastikan keberhasilan program, termasuk memberikan masukan terkait potensi kendala di lapangan. Sementara itu, Ketua Kelompok Tani Desa Sukamulya, Warsim, menyambut baik kegiatan tersebut. Ia menyatakan kesiapan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam program penanaman kedelai ini. Menurutnya, kehadiran berbagai pihak, termasuk relawan dan TNI Angkatan Laut, membawa harapan baru bagi peningkatan sektor pertanian di wilayahnya. Namun demikian, terdapat satu kekhawatiran utama yang selama ini dirasakan oleh petani, yaitu terkait pemasaran hasil panen. Pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa berbagai program pertanian seringkali hanya berfokus pada produksi, tanpa diimbangi dengan sistem distribusi dan pemasaran yang jelas. Akibatnya, komoditas seperti porang, talas, hingga singkong kerap tidak terserap pasar dan berujung pada kerugian petani. Menjawab tantangan tersebut, PT Dewanta Global Nusantara hadir memberikan solusi dengan menjamin penyerapan seluruh hasil panen petani. Direktur Utama Perusahaan, Tarjono, menegaskan komitmennya untuk memastikan hasil produksi kedelai memiliki kepastian pasar, sehingga petani tidak lagi menghadapi risiko kerugian akibat distribusi yang tidak jelas. Selain mengurangi ketergantungan impor, program ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan petani serta memperkuat ekonomi lokal dengan mengedepankan nilai kerja keras, gotong royong, dan disiplin. Program ini tidak hanya berfokus pada hasil jangka pendek, tetapi juga berorientasi pada keberlanjutan. Survei lapangan yang telah dilakukan menjadi fondasi penting dalam menyusun langkah-langkah lanjutan, mulai dari persiapan lahan hingga pelaksanaan penanaman. Kolaborasi antara petani, TNI, dan berbagai pihak ini diharapkan menjadi model sinergi yang mampu mendorong kemandirian pangan nasional serta memperkuat ketahanan bangsa di masa depan. Ini dengan payung aja kayak bagus di sini loh. Fokusan di sini. Kenakan di sini. Fokusan di sini. Tanahnya bagus ya. Ini tanah ini. Tanah hitam semua. Tanah hitam. Jenis ini aluvial tapi bukan aluvial. Ada pasirnya, ada debunya. Bukan aluvial murni. Aluvial murni itu Pak, lengket banget. Tapi ini ada pasirnya. Ini ada nih tuh. Kalau lengket banget itu diginiin aja susah. Keras ya. Sebenarnya tanah ini pun mau dipakai untuk padi oke.
terus kemudian tanaman palawija di sini Pak, mau nanam cabai kayaknya bisa juga. Ya. Bagus tanahnya berarti ya. Itu kedelai, pagi itu kedelai. Berarti bareng-bareng Sugi. Jadi nyata ya. Oke, sip. Nanti tak bawa ke sana. Siap. Prof ini. Iya. Bawa sambal tanahnya. Oke. Yang dulu kan di mobil kuning. Dan ini kan tanahnya hampir semua kayak gitu semua. Iya. Yang gitu dulu. Dan ada beberapa embung itu di tengah ini ada beberapa bagian pantai. Oh, semua tanah. Ya, pantai yang untuk hujan air pada Jawa Darat itu ada. Sistemnya dia pakai pembakarnya pakai bensin atau pakai solar? Pakai bensin. Oh, yang artinya yang TK kecil ya? Ini ada lampungnya. Kalau di Lampung nggak ada lampungnya pasti Pak. Itu Lampung itu Tanah pakai langsung hilang tanah, airnya. kalau kena air langsung hilang. Kalau ini airnya. nyimpan. Oh, itu. Ada lempungnya. Terus kemudian bekas padi oke bagus. Kalau untuk tanaman palawija kedelai ini tempatnya. Lanjut ya. Tempatnya. Alhamdulillah. Siap. Ya Pak, ini secara agronomis ya. Siap. Ini cocok untuk kedelai. Siap. Tinggal persiapannya adalah sistem manajemen. Terus kemudian setelah itu oke, baru tahapannya adalah aplikasi dilaksanakan. Siap. Saya pikir seperti itu Pak. Karena kalau itu semua udah gabung, ini sudah cocok. Cara alam ini oke, cocok. Manajemen oke, cocok. Nah, baru dalam pelaksanaan itu juga teknisnya nggak mudah karena bukan langsung tanam aja, Ya. tapi ada tahapan-tahapan Ya. sebelum ditanam ada pratanam perlakuan dulu. Siap. Siap. Ya, treatment karena nggak apa-apa, nggak usah dibabat dulu nih. Ya. Apa singgangnya lah. Ya. Kalau orang sini namanya singgang. Singgang, ya, Sama kan? singgang. Singgangnya nggak usah dibabat dulu, tapi dia disidak dulu, jeder, mati semua. Ya. Ya nggak apa-apa nih, syukur alamnya semakin mendukung, Ya. kena panas hujan, kering, mulai tanah mecah sedikit. Ya. Nah, persiapkan untuk tanam, ada hujan, bergerak, udah nanti. Tinggal perawatan. Berdua no. Ahlinya nih berdua nih. Udah dengerin. Perawatannya nggak terlalu sulit. Ya, copy paste be kono. Nah, Mumpung cuacanya kan ada mau saya panas, kasih ada paritan hujan. dulu nih. boleh. Nah, buat jalur airnya. Bapak kalau ada nih sekarang gini, wilayah sini saya nggak belum paham untuk iklim cuaca. Sekiranya nanti di bulan April ini masih ada hujan, di Mei juga masih ada hujan, buatan saluran air pembuangan aja. Ya. Pembuangan. Mau Bapak, mau misalkan nih aku mau buat Pak per 3 meter, Ya. buatan saluran air. Ya, kalau bahasanya bukan bedengan Pak, parit cacing. Nah, itu juga oke Pak. Satu pacul lah istilah Iya, di sini, iya. satu pacul. Yang penting tidak usah terlalu dalam. Iya. Ketika ada air keluar. Karena kedelai itu butuh air, tapi tidak seperti padi. Iya. Dia butuh digenangi. Kalau air untuk kedelai tidak digenangi tapi lembab. Itu aja, lembab aja Pak. Kalau saya potensinya ini bagus. Misalnya begitu nanti Potensinya bagus. konsepnya tuh. Terus tapi lihat ruangan tanahnya yang di sini tadi yang pertama saya lihat di sana Pak. Ini untuk tanaman horti di sini. Suatu saat nih pengen nyoba nih petani nih. Kalau Pak Haji atau siapa nih Bapak? Aku mau nanam Pak. Coba nih kedelai atau apa nih? Cabai nih berapa persen? Ini juga potensinya. Cuma kalau kedelai itu perawatan minimal, nggak perlu intensif banget. Bapak tidak perlu ditongi tiap hari. Tapi kalau nanam cabai, Bapak harus nongkrongin di situ. Jadi gini Pak, dari beliau, jadi nanti kita laporkan ke Prof secara kontur tanah karena udah siap. Manajemen petani sudah dalam satu komando dalam satu area. Nah, yang kita laporkan 40 hektar siapa? Kalau nanti kan paling kalau ini kan keluar singgang ya Pak ya, Iya. keluar singgang sama rumputnya makin lebar. Kalau memang nggak ditanami lagi. Tetapi kalau nanti kita sudah itu dikendalikan dengan herbisida, yang model di herbisida yang kuat ya Pak, jangan herbisida yang abal-abal loh ya. Roundup ditambah lagi pembeku biji itu udah bagus banget itu. Monggo. Nah, sudah itu yang penting sudah clear itu disemprotkan karena herbisida sama proses herbisida matinya itu butuh waktu paling dari 7 hari kan Pak? Nah, 7 hari. Terus kemudian nanti berikutnya lagi udah mati jangan langsung ditanam dulu. Nah, tadi Bapak mulai persiapan bersatu lagi. Kita hanya mengatasi di ketekliar ini loh, singgangnya keluar sama membunuh rumputnya. Kendala di nanam kedelai itu adalah
permasalahannya di rumput Pak. Ya kemarin di Lampung itu kalau kita kemarin tidak bisa, kan kita nanam kan 30 hektar, hamparan kayak gini. Ketika permasalahannya rumputnya banyak, tenaga kita kan nggak terbatas. Bapak mau ngoyos berapa kuat? Juga kedelai itu makannya tuh nggak maksimal lah. Ya, Hutan, ya. sama rumput. Akhirnya rumputnya tinggi, kedelainya ketutup. Ya itu kalau dikasih makan tuh ya rumputnya Ya, yang ya. makannya Nah, kuat. kalau rumput di sini mungkin nggak seperti di sana ya. Lampung. Kayaknya nggak seperti Lampung. Kalau Lampung itu kan rumput gelagahan. Nah nanti kalau udah gelagahan mati, baru rumput-rumput yang daun. Nah, itu. Tapi kalau kedelai kita sudah umur 35 hari sudah ketutup, nih, tanam kedelai 35 hari sudah ketutup, rumput akan Lambat lah, ya, lambat apalagi naik. tadi kita pakai selain pakai pembunuh sistemik, ditambah lagi pembunuh biji. Udah aman Pak. Jadi kenapa saya tanyakan di sini, saya mewakili ini Pak dari kelompok tani sama Pak juga, karena supaya petani itu dia nggak capek jawab. Kapan Pak kita mulai? Nah jadi dari apa? Dari penjelasan tadi berarti kan maksimal kan seminggu yang akan datang. Ketika besok atau lusa di fermentasi dulu. Kalau saya sih secara pribadi saya sudah telepon Prof. Asal tanah ini oke, Prof juga akan respon kan. Jadi kesiapan saya juga akan mendorong. Saya kan punya ini juga kan Ya. ada akses internet aja ya. Siap. Supaya di sini itu sudah paralel Pak. Dia sudah mungkin 2 hari 3 hari ke depan mungkin mereka petani udah nyiapin apa fermentasi. Ya. Nah, sambil nunggu berita 7 hari itu baru kita akan nyiapkan untuk roadmap-nya ya kan. Nah betul. Jadi kalau sudah clear, sudah di herbisida, mau tanam baru kita akan fermentasi. Iya, fermentasi. 2 hari mundur untuk aplikasi kita. Seperti tadi lokasinya cukup, airnya masih basah, tanah langsung tanam, semprot dulu mikrobanya, tanam, udah. Kalau nanti sebelum tumbuh Bapak mau dipotong singgangnya ini yang mati, lebih bagus untuk menutup itu juga biar Nah, rumput. selain nahan rumput Pak, kalau nanti nggak ada hujan itu nahan untuk kelembaban tanah. Misalkan ada petani nanya, Pak, misalkan ini mau tak bakar boleh? Boleh. Tapi juga gini Pak, saya menanyakan juga ke kompetisi. Seandainya nih kita tidak tahu cuaca ya, tiba-tiba pada saat setelah nanam hujan berhenti, alternatif bagaimana untuk air? Karena 1 bulan pertama itu tadi kita butuh air kan sudah toh. Ya. Nah, itu perlu dipikirkan dari awal. Karena itu kemarin kita miss di sana. Bikin hujan-hujan terus pas nanam 2 minggu nggak hujan. Keringan Pak. Keringan. Nah ini coba diantisipasi dengan pola dengan situasi tanah yang demikian, kira-kira siasatnya bagaimana? Apakah tangki, apakah embung, ataukah sumur bor? Nah itu supaya antisipasi supaya tidak terjadi seperti kita kemarin. Iya. Bupati saya telepon siapkan apa itu? Damkar. Damkar. Sampai pakai damkar tuh. Damkar 30 hektar ya sampai 30 hektar. Ya enggak tapi itu yang terjadi. Nah, saya juga sama. Ya kita tidak tapi alam harus kita siapkan. Ketika itu kita harus siapkan. Sehingga kok gini ya? Ya Bapak kita misalkan berdoa. kalau tanahnya masih lembab, permukaannya kering. Permukaan kering. Tipe tanah algal itu beda dengan tanah permukaannya kering. Nah, ini Nah, ini untuk kedelai masih oke. Yang penting jangan sampai kering. ini kering banget ataupun ini basah sampai permukaannya basah kayak gini. Makanya Pak Ridwan, itu hujan saya mumpung ada hujan dan katanya. Kalau mumpung ada hujan juga begitu. Kambut lah tanahnya di Kalimantan tuh. Ya, Udah kita nih hujan sudah misalnya disemprot itu. 1 malam hujan ini, pagi-pagi ini udah nggak ada airnya Di sini. di Kalimantan. Oh, di Kalimantan. Iya, Pak. Tanah Kalimantan kan kebanyakan gambut itu sama tanah merah itu. Iya, tanah merah. Saya pikir ini bagus. Ya. Kalau tanah ini bisa nampung air, bisa. Ini tanahnya masalahnya tipe aluvial tadi, Pak. Ya itu tadi, tapi makanya diuntungkan. Nah, Gimana? kalau nanti misalkan, nah kuncinya gini, tanah aluvial gini Pak. Kalau nanti Bapak sudah lama nggak ada hujan, tanah tipe ini kalau kering pasti meletek kan? Iya. Nah, meletek semakin lebar, artinya semakin disitulah sumber semakin lebar, artinya kondisi tanah itu mulai kurang air. Nah, kalau Bapak ada sumber air mulai pecah nih, diisi air dilepin itu lebih Cukup sekali itu. satu tarikan aja sudah seret. Sudah bulan, 2 bulan pecah-pecah itu. Kalau udah pecah ya, tapi kalau nggak pecah aman ini tanahnya di sini. Ini
Kalau kayak gini aman. Di beberapa begini udah ada sumber air panas kan. Ya enggak, maksud saya kalau dipikirkan karena kemarin kita itu benar-benar dihantam percobaan pertama itu 2 minggu kita nanam, habis hujan deras tidak ada hujan, Tanam ulang. nanam ulang coba bayangin, Ulang 5 hektar pertama itu nanam Ulang. Iya, terawal. ya itu, Terus sana juga bunga. ya itu makanya nanti itu Masih bisa saya lah bilang untuk selepan ya kalau gitu, di tentara itu namanya kontingensi, jadi bagaimana terjadi yang terjelek itu udah kita siapkan, gitu. antisipasi ya Pak. Kalau di tengah-tengah, kalau Bapak hujan, itu sempat lepas nggak air? Lepas cuman di sini nih Pak yang di pinggir-pinggir Ini karena memang sengaja, iya. sengaja dibuat untuk ya kita semprot-semprot itu Ya, air tampungan. tampungan. Kalau di sana memang sudah ada desain seperti ini. Apalagi kalau Bapak buat tambungan di sini nih ke depan, pengen itu. Kalau musim kemarau, buat embung kecil, Bapak ambil berapa meter, dikasih plastik, air juga. Iya, satu titik lagi dan satu titik lagi dari sana ya. Oke, ada tanam mangga di sana. Ya, ayo mangga. Jauh.